Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mereview tentang materi mata kuliah biokimia yang telah saya pelajari sebelumnya. Enzim adalah biokatalisator yang mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Enzim tersusun dua bagian, yaitu apoenzim dan gugus prostetik. Apoenzim merupakan enzim yang tersusun dari protein, sedangkan gugus prostetik merupakan enzim yang tersusun dari non-protein. Nah, kemudian ada dua karakteristik penting pada enzim. Yang pertama, enzim tidak berubah masuk ke dalam reaksi kimia dan bertindak hanya sebagai katalisa. Yang kedua, enzim tidak mengubah keseimbangan yang konstan pada reaksi kimia, tetapi hanya meningkatkan kecepatan di mana reaksi mendekati keseimbangan. Pada enzim juga mempunyai 4 sifat khas. Yang pertama, biokatalisator, yang kedua bekerja spesifik, yang ketiga bersifat bolak-balik, dan yang terakhir adalah mirip protein. Hambatan atau inhibisi pada suatu reaksi yang menggunakan enzim sebagai katalis dapat terjadi apabila penggabungan substrat pada enzim mengalami hambatan. Nah, kemudian ada jenis-jenis penghambat enzim. Yang pertama, hambatan yang bekerja tidak dapat balik atau irreversible inhibitor, dan hambatan yang bekerja secara dapat balik atau reversible inhibitor. DNA merupakan molekul warisan. Sifat DNA juga termasuk ke dalam molekul dasar yang menentukan semua karakteristik setiap organisme, baik itu uniselular maupun multiselular. DNA memiliki polimer deoksiribonukleotida panjang yang merupakan hasil gabungan dari banyak nukleotida dari ujung ke ujung yang membentuk satu rantai DNA panjang saling berpilin dengan struktur double helix seperti gambar di atas. Dalam tubuh, RNA biasanya ditemukan dalam nukleus dan sitoplasma. Nah, pada RNA, ribosa berperan sebagai gula pentosa dan urasi sebagai pengganti timin. Bentuk RNA berupa untai tunggal atau single stranded, dan juga RNA ini memiliki peran dalam sintesis protein. Nah, ini contoh gambar struktur dari RNA. Nah, kemudian ada sistem ekspresi gen. Dalam sistem ekspresi gen ini terdapat proses translasi, transkripsi, dan replikasi. Nah, yang pertama proses replikasi. Proses replikasi ini adalah proses pengkopian DNA induk yang menghasilkan molekul DNA anak yang mempunyai urutan nukleotida yang identik. Yang kedua adalah proses transkripsi. Proses transkripsi adalah proses di mana kode genetik yang terdapat dalam DNA dikopi menjadi molekul RNA. Yang terakhir, proses translasi adalah di mana pesan genetik yang dikode dalam messenger RNA ditranslasi ke dalam ribosom menjadi polipeptida dengan urutan asam amino tertentu. Mutasi adalah peristiwa perubahan susunan materi genetik dari suatu organisme, dan sifat yang dihasilkan akan diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Syarat terjadi mutasi yaitu yang pertama, perubahan pada materi genetik. Yang kedua, perubahan tersebut bersifat dapat atau tidak dapat diperbaiki. Yang ketiga, hasil dari perubahan genetik tersebut dapat diturunkan ke generasi berikutnya. Metabolisme adalah suatu proses pengubahan makanan menjadi suatu energi. Metabolisme dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan, sedangkan katabolisme adalah proses penguraian. Gangguan metabolik merupakan akibat dari ketidakmampuan tubuh untuk memecah makanan menjadi suatu energi. Sumber makanan dapat berupa gula, protein, lemak, dan sebagainya. Nah, gangguan metabolik ini dapat diketahui dengan cara melakukan pemeriksaan rutin pada saat bayi baru lahir.